Ya, jadi satu bulan itu memang makanya ini kita diberi kemudahan banget sih. Maksudnya sebenarnya slot untuk apply visa pun harusnya di bulan September baru ada, tapi ya karena mungkin kegigihan kita juga, terus kita juga punya punya teman-teman lah, teman-teman yang bisa mengusahakan kita bisa lebih cepat apply visa, dan alhamdulillah semuanya keterima visanya. Itu yang penting gitu, karena kalau misalnya kita apply visa terus ditolak itu kan bingung ya. Jadi alhamdulillah semua personil diterima, tapi ada beberapa kru kita malah yang ditolak. Akhirnya kita memutuskan tetap berangkat tanpa kru. Jadi kita benar-benar nanti di sana itu kayak ya balik lagi kayak The Massive awal-awal gitu. Memang kita berjuang dari awal lagi, kita gotong alat sendiri, nyolok-nyolok sendiri, masang sendiri, ya udah. Tapi kita seru karena waktu di London pun atau kita manggung di UK waktu itu sama, kita kayak gitu juga. Jadi tapi memang enaknya kalau di luar negeri itu semua engineer atau orang-orang yang ada di panggung yang memang mereka sangat profesional, dan katanya memang sudah kayak bersertifikat gitu. Jadi secara kinerja tuh benar-benar yang cepet banget ya. Kita waktu manggung di London tuh bahkan cuma 15 menit sound keluar semua dan aman gitu. Makanya kalau kayak misalnya nanti kita di Amerika, kayaknya kita bakal lebih lebih tenang lah, karena secara SDM pasti mereka di sana juga harus bersertifikat, orang-orang yang engineer yang di sana gitu-gitu. Jadi ya kita benar-benar berjuang berjuang banget jadi band yang seperti kita awal kita berjuang di Indonesia gitu. Ya, tapi turnya sendiri nantinya akan gelar konser atau Ya. hanya manggung di kamar atau jalan? Oke, jadi tempatnya sendiri kita sudah kita, jadi memang kita kebetulan meng-hire kayak IO di sana. Jadi memang IO ini memang sering bikin konser. Terus ya kita bersama dengan jadi IO-nya ini memang punya perusahaan di sana. Jadi akan lebih mudah untuk kita agar ya izin-izin ya. Itu pertama izin ya, karena jangan sampai ketika kita manggung malah diberhentikan karena nggak punya izin gitu kan. Jadi bila semua sudah di-arrange, tapi memang kita memang sengaja ngepasin di Agustus. Karena apa? Karena pasti kayak KJRI dan KBRI sana juga pasti kan punya acara. Nah itu juga mempermudah kita juga kalau misalnya ada istilahnya KJRI yang memang istilahnya menang, kayak bertanggung jawab lah buat kita gitu. Jadi akhirnya kita ya kayak menghibur juga untuk acara Indonesia di sana, karena sudah pasti nanti walaupun kita manggung di kayak di pub di sana, itu pasti orang-orang Indo juga kita kasih info, karena biar rame juga kan yang nonton gitu kan. Jadi kita ada rencana itu ada delapan tempat yang akan kita apa yang akan kita pakai untuk perform. Jadi di tanggal 19 itu kita berangkat di tanggal 17, nyampe tanggal 18 itu kita mungkin istirahat ya itu atau jalan-jalan. Nah 19 jam 7 malam ya, jam 7 malam itu kita akan manggung di The Deco Building itu di Los Angeles. Nah itu penontonnya bisa jadi banyakkan orang Amerika. Nah orang-orang Indonesia kita sudah pasti akan undang juga biar lebih ramai lagi kan di sana. Terus nah di tanggal 21-nya itu kebetulan ada KJRI bikin acara. Jadi ada pesta rakyat di sana. Nah itu pasti akan banyak karena kita bikin acaranya di parking lot di KJRI. Terus kita ada main lagi di Inland Empire San Bernardino. Itu kayak di farm gitu ya, kayak di bukit, kayak di apa ya, di peternakan itulah. Jadi tempatnya bagus banget. Jadi itu juga acaranya yang adain orang-orang di sana, dan kita pun juga kayak ngasih apa profile lah biar bisa main di sana gitu. Dan akhirnya disetujui. Terus kita pindah ke San Francisco. Itu kita main lagi di KJRI karena kenapa kita harus kerjasama sama KJRI, karena untuk memudahkan kita di sana. Dan yang pasti nanti mereka juga kan menyediakan transportasi juga dan lain. Terus bahkan di Los Angeles malah kita juga, karena bagaimanapun kita kan tamu negara juga gitu, karena kita bawa nama negara kan. Jadi kita dianggap sebagai budayawan juga gitu. Jadi kita seniman yang berangkat ke Amerika, sudah pasti pemerintah juga ikut serta ya gitu. Jadi kebetulan juga
kita didukung juga sama Pak Sandino juga, Kemenparekraf juga ikut mendukung kita juga untuk berangkat ke sana. Jadi memang ini jadi kayak tugas negara sih untuk mengharumkan nama bangsa juga gitu. Terus kita main di Danville itu ada di San Francisco, terus ke Washington DC ada festival, ada Remarkable Festival di Washington DC, terus ada di Philadelphia kita main di Gapura Building, terus ada Southeast Asia Market itu yang adain bukan orang Indo tapi itu kita main di Southeast Asia Market, dan pasti banyak orang-orang yang bukan hanya orang Indo, bukan hanya orang Indonesia aja, tapi dari negara-negara lain juga ada gitu. Terus, nah ini yang seru, di tanggal 9 September kita akan main di Times Square. Itu yang bisa dibilang goknya lah gitu, karena selama ini kan kita cuma lihat musisi Indonesia ada fotonya di Videotron di Times Square kan. Ini udah masih bangun Times Square, jadi akan jadi satu hal yang luar biasa sih saat bangun Times Square nanti. Nah, deg-degan pasti ya, karena kan kalau di Indonesia kan kita enak ada kru, ada manajer, pokoknya tim juga lengkap gitu kan. Tapi kalau kita ke sana kan benar-benar tim kecil. Nah, kalau kita tim yang full kayak di sini mungkin kita akan lebih tenang ya. Kalau di sana kita cek sound sendiri, ngalok-ngalok sendiri, jadi pasti ada deg-degannya. Tapi buat kita itu satu hal yang seru sih, dan akan jadi cerita kan, dan akan kita dokumentasikan semua gitu. Jadi emang kita mau bikin dokumenter juga sih di situ. Oke, dan rencananya juga mau bikin video klip di sana ya. Mas Ian, thank you, di Pasim thank you karena hari habis ini katanya mau manggung lagi ya. Iya. Sebenarnya keren banget, dan ada berapa kota sih sebenarnya yang akan didatangi di tour ke Amerika ini? Kota-kotanya mana aja? Ya, ini luar biasa kesempatannya buat The Massive. Sebenarnya ini melanjutkan perjalanan The Massive yang sempat kita manggung di beberapa negara seperti di London, di UK, di Inggris saat itu, terus kita sempat manggung di Irlandia juga, di Dublin, di Melbourne, Australia, terus Seoul, Korea Selatan saat itu, terus ya hampir semua Asia Tenggara udah pernah juga. Jadi kayak ini melanjutkan mimpi-mimpi kita yang memang kita pengen The Massive bisa, dengan musiknya The Massive kita bisa keliling dunia. Dan alhamdulillah di tanggal 17 Agustus nanti tepat hari kemerdekaan yang kita berangkat ke Amerika jam 2 siang ya, pesawatnya jam 2 siang. Jadi benar-benar kayak ini kita ngebawa nama Indonesia nih ke Amerika nih gitu. Jadi sebuah kebanggaan tersendiri dan kehormatan juga. Terima kasih untuk Tiara Media yang udah membawa atau menjadi saksi sejarah di perjalanan bermusik The Massive, karena kita sebenarnya ini juga jadi salah satu kayak apa ya, perjalanan yang akan kita kemas juga nanti di 20 tahun The Massive gitu. Oke, tadi udah ngejelasin, dan ini kan album ke-7 ini kan lumayan berbeda sebenarnya. Ini bisa jelasin nggak genrenya, terus lagunya, ini apa yang berbeda dari album-album sebelumnya? Sebenarnya tadinya itu kita mau bikin tour album Time ini di Indonesia dulu, tapi ternyata sempat terhalang sama pandemi kan, sama pandemi akhirnya harus mundur. Tapi ternyata kesempatannya kita dapat kesempatan malah manggung di luar dulu. Jadi mungkin setelah kita tour di Amerika ini, kita malah akan mengarrange untuk tour di Indonesianya gitu. Jadi justru malah di luar dulu baru di Indonesia. Jadi kenapa agak berbeda, karena memang mungkin kita kerjakan album ini ya di tengah pandemi, terus banyak waktu untuk explore, terus kita ngerjainnya semua di rumah. Biasanya kan kalau rekaman pasti di studio. Ini benar-benar take-nya di rumah, take vokal, drum, bahkan di album ini Wahyu tidak bermain drum beneran ya. Jadi semuanya gimana ya? Semuanya pakai menggunakan kecanggihan teknologi ya. Jadi memang selama pandemi ini kita memang dituntut untuk gimana caranya bisa memaksimalkan yang ada di rumah gitu. Dan jadilah album ini, dan ternyata sambutan dari Mas juga beragam sih. Ada yang agak sedikit kaget gitu karena memang berubah banget musiknya. Terus tapi ada juga yang pendengar-pendengar baru yang memang suka sama album ini gitu. Karena memang secara musik tuh beda banget dari album-album The Massive sebelumnya. Makanya ya happy banget ketika kita malah dapat kesempatan untuk bisa tour Amerika dulu, karena memang ada satu lagu yang punya lirik bahasa Inggris juga. Dan mungkin juga akan kita bikin music videonya di Amerika nanti.